Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rani Bu Guru. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Nak Rani cepat sembuh ya. Oke, pada hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan itu seperti apa? Sebelum kita masuk materinya, Ibu Guru akan memberikan atau menyanyikan sebuah lagu mengenai bagian-bagian bunga. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke, Ibu Guru nyanyikan ya. Jadi lagunya menggunakan nada lagu gembala seperti ini. Ada 10 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga. Ayo kita bersama pelajari bagian bunga. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan seperti lagu bagian-bagian bunga. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang tahu belum perkembangbiakan secara vegetatif itu seperti apa? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami adalah makhluk hidup baru tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah makhluk hidup baru melalui bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari beberapa. Yang pertama ada membelah diri, yang kedua ada spora, yang ketiga ada akar tinggal atau rizoma, yang keempat ada umbi lapis, yang kelima ada umbi batang, yang keenam ada umbi akar, yang ketujuh ada gerage, dan yang terakhir kedelapan ada tunas. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh dari umbi lapis, umbi akar, umbi batang, membelah diri, dan lain-lain yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama kita akan membahas mengenai membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya adalah ganggang hijau. Yang kedua kita akan mempelajari mengenai spora. Tumbuhan berkembang biak menggunakan spora, contohnya adalah tumbuhan paku, tumbuhan jamur, dan ganggang. Dan yang ketiga yaitu akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma itu tumbuh dan berkembang di dalam tanah, seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya.
Yang keempat ada umbi lapis, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada umbi batang, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Dan yang keenam, umbi akar. Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya adalah bunga dahlia dan wortel. Yang ketujuh ada geraki, batang yang tumbuh di bawah atau di permukaan tanah disebut geraki. Contoh perkembangbiakan geraki di atas permukaan tanah seperti semanggi, anggur, dan contoh perkembangbiakan geraki di bawah tanah contohnya seperti rumput teki. Dan yang kedelapan adalah tunas. Tumbuhan dapat dikatakan sebagai tumbuhan tunas apabila tumbuhan induk berubah menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada pisang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah mencangkok, setek, merunduk, menempel. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai mencangkok. Ada yang tahu belum nih, mencangkok itu seperti apa? Ya, mencangkok itu adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar hingga terlihat kambiumnya. Seperti pada mencangkok pada pohon jambu yang biasa dilakukan atau dipraktekkan oleh anak peserta didik sekolah dasar. Yang kedua yaitu adalah stek, yaitu menanam pohon atau menanam bagian tumbuhan tertentu tanpa menunggu akar baru itu tumbuh. Ada yang tahu belum? Kalau stek itu dibedakan menjadi dua macam nih adik-adik. Yang pertama ada stek batang, contohnya pada ketela pohon. Dan yang kedua ada stek daun, contohnya pada cocor bebek. Yang ketiga, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu merunduk. Yaitu merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan cabang ke dalam tanah dan ditimbun oleh tanah. Dan yang keempat yaitu ada menempel atau okulasi. Jadi pengertiannya bahwa menempel ini adalah cara pembudidayaan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dengan yang sejenis tetapi memiliki beda sifat. Misalkan mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu sambung pucuk atau mengenten. Mengenten itu atau sambung pucuk adalah menggabungkan antara batang bawah dengan batang atas dengan tumbuhan yang sejenis dengan tujuan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru dengan mutu yang baik dan akar yang kuat. Itulah perkembangbiakan vegetatif buatan. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham. Kalau belum paham, silakan ditanyakan ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan generatif. Sudah ada yang tahu belum nih, perkembangbiakan generatif itu apa? Ya, perkembangbiakan generatif adalah dilalui oleh tumbuhan berbiji dan melalui proses penyerbukan. Contohnya adalah pada bunga. Jadi kita di sini akan belajar mengenai bagian-bagian bunga. Nah, di sebelah Ibu ada gambar mengenai bagian-bagian bunga. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada kepala sari. Yang kedua ada benang sari. Yang ketiga ada kepala putih. Dan yang kelima ada tangkai putih. Yang keenam ada bakal biji. Yang ketujuh tangkai bunga. Dan yang kedelapan ada kelopak bunga. Dan yang kesembilan ada mahkota bunga. Untuk lebih memahaminya atau lebih cepat mengingatnya, Ibu akan mengajarkan kalian menggunakan lagu nih. Seperti lagu di awal yang sudah Ibu nyanyikan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu
bagian-bagian bunga menggunakan nada lagu gembala. Jadi di sini Ibu akan menyanyikannya diiringi musik agar kalian cepat menghafal dan mudah untuk menghafalnya. Ada 10 bagian bunga, kepala sari dan tangkai sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga. Ayo kita bersama pelajari bagian bunga. Sekali lagi ya. Ada 10 bagian bunga, kepala sari dan tangkai sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga. Ayo kita bersama pelajari bagian bunga. Nah, itu tadi mengenai bagian-bagian bunga yang dibuat menggunakan lagu nada gembala. Setelah Ibu jelaskan, kalian sudah paham belum nih mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan? Kalau belum, silakan ditanyakan ya, adik-adik. Nah, agar kalian lebih memahaminya lagi, Ibu Guru akan memberikan beberapa soal. Nanti kalian kerjakan secara individu, ditulis di sebuah kertas dan dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu Guru akan menyimpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan nih. Ada apa saja tadi? Ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, ada perkembangbiakan generatif. Nah, itu tadi kita telah belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.